Assalamualaikum, selamat siang Ibu Titi, Ibu Yani. Selamat siang, Ratna. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Ratna. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Nampaknya ceria ini Ibu-Ibu. Cerah ceria, Alhamdulillah, sehat. Ceria Alhamdulillah. ya. sehat, secerah cuaca kali ini. Cuaca sejuk ya Bu Yani? Sejuk, cerah, sejuk Bu. Cerah tapi sejuk, jadi suasananya enak gitu loh. Alhamdulillah. Baik, Hmm, ini Alhamdulillah. Ibu-Ibu, hari ini saya ini berperan sebagai pengamat nanti pada kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu. Nah, sebagai coachnya nanti adalah Ibu Titi, sedangkan coachingnya adalah Ibu Yani. Tentunya dalam kegiatan coaching nanti saya akan melakukan pengamatan selama coaching itu dilakukan. Tapi sebelum masuk pada observasi coaching nih Bu, ada baiknya kita mengingat dulu mengenai kompetensi inti coaching yang perlu dimiliki oleh seorang coach. Di antaranya ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, juga ada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, nanti Ibu Titi dalam melakukan percakapan coaching, Ibu bisa menggunakan percakapan dengan alur tirta, yang di dalamnya itu ada tujuan, sebagai tahap awal Ibu, seorang coach dan coachee untuk menyepakati tujuan dari pembicaraan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua ada identifikasi, Ibu sebagai coach melakukan penggalian ataupun pemetaan situasi yang dibicarakan, serta menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga ada rencana aksi, yaitu merupakan pengembangan ide atau solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh coachee. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab. Itu merupakan tahap membuat komitmen atas hasil yang dicapai serta langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh coachee. Demikian Bu Titi ya. Oke. Nah, kembali Iya. pada tiga kompetensi inti coaching Bu Titi. Kompetensi apa yang Ibu inginkan untuk saya amati nanti dalam proses coaching? Terima kasih, Bu Ratna, sebelumnya. Yang saya inginkan nantinya untuk diamati yaitu pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot, Bu ya. Oke. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi tersebut? Dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu, seorang coach itu lebih menggali permasalahan yang dialami oleh coachee. Misalnya yaitu dengan mengajukan merangkum pertanyaan-pertanyaan coachee dari hasil mendengarkan aktif, kemudian menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, dan di mana. Kita sebisa mungkin nanti menghindari penggunaan pertanyaan dengan kata mengapa. Kita bisa mengganti dengan apa sebabnya atau apa yang membuat. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan berbobot nantinya, yaitu kita mengajukan satu pertanyaan itu pada suatu waktu. Artinya kita itu tidak memberikan pertanyaan yang memberondong gitu kepada coachee. Kemudian nantinya mengizinkan ada jeda atau keheningan setelah coachee selesai bicara. Jadi tidak buru-buru bertanya pada pertanyaan selanjutnya. Kemudian di sana nanti kita menggunakan nada suara yang positif. Begitu, Bu Ratna. Baik, Bu Titi. Selanjutnya ini apa harapan Ibu Titi dari pengamatan yang akan kita lakukan nanti? Harapan saya dari pengamatan yang akan dilakukan sekarang yaitu untuk kompetensi pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot, nantinya saya ingin indikator yang dicapai itu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coachee dengan cara bertanya yang berasal dari mendengarkan dan juga menggali permasalahan sesuai nanti apa yang diharapkan. Oke. Begitu. Terima kasih Bu Titi. Mungkin itu saja ya untuk saat ini yang perlu saya ketahui. Selanjutnya Ibu disilakan untuk melakukan proses coaching dan nanti saya akan melakukan pengamatan dalam proses tersebut. Terima kasih Bu Titi, semoga sukses. Sama-sama, terima kasih juga Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yani? Kabar bisa dibilang
tidak sepenuhnya baik, Bu. Karena itu, maka dari itu saya minta bantuan Bu Titi ini untuk proses coaching terkait dengan pikiran-pikiran yang lumayan mengganjal di pikiran saya ini, Bu. Apa yang membuat pikiran Bu Yeni itu mengganjal? Apa ada sesuatu yang membuat Bu Yeni itu kepikiran gitu? Iya, gini Bu, ini sebenarnya timbul dari apa yang akan saya lakukan untuk bukan apa yang saya lakukan sih. Ini besok saya supervisi, Bu. Supervisi pengawas PKG dan PKKS. Nah, otomatis semua semua perangkat, semua kelengkapan administrasi. Saya kan guru BK, Bu. Kelengkapan administrasi semuanya diminta. Dan pengawas minta berupa filenya dan disetor melalui drive. Nah, ini masalahnya saya tidak bisa memenuhi semua itu gitu, Bu. Kenapa? Karena saya itu selain profesi saya sebagai guru BK itu, Bu, saya juga dikasih kepercayaan lah, diminta lah sama kepala sekolah untuk menjadi bendahara BOS. Ya, saya laksanakan, saya sanggup. Yang kedua, ini baru-baru ini saya juga ditunjuk atau diminta untuk jadi operator sekolah, Bu. Gitu. Saya juga menyanggupi dengan alasan kepala sekolah meminta saya dengan sangat, katanya, Bu, karena memang mungkin hanya saya yang bisa, yang dianggap bisa lah dengan tugas itu gitu loh, Bu. Iya, oke lah, saya nyanggupi. Nah, masalahnya ini sekarang saya rasakan dampaknya dari banyaknya tugas dan beban kerja gitu, Bu. Setelah PKG ini saya baru merasakan beratnya. Kenapa? Akibatnya, efeknya tugas profesi saya BK itu terbengkalai. Saya jadi bukan sepenuhnya saya meninggalkan sih, Bu. Tetap saya menjalankan sesuai jadwal, saya masuk kelas, saya mengadakan layanan, tetap saya mengadakan itu sesuai rencana dan sesuai jadwal yang diberikan. Tapi untuk laporan-laporannya saya tidak mengerjakan, Bu. Kan setiap layanan kan mesti ada RTL ya, Bu, laporannya. Itu banyak yang tidak saya penuhi, tidak saya kerjakan. Nah, ini saya beratnya di sini, saya baru merasakan hal itu gitu, Bu. Lantas apa yang harus saya lakukan ini, Bu, untuk selanjutnya? Apakah saya harus seperti ini terus dengan meninggalkan atau bukan meninggalkan sih, Bu, mengenyampingkanlah tugas utama saya sebagai guru BK itu, Bu. Apakah saya harus juga, apa perlu saya mengundurkan diri dari apa yang sudah dipercayakan sekolah dan kepala sekolah sebagai operator dan bendahara ini? Gitu, Bu Titi. Baik, Bu Yeni. Jadi agenda percakapan kita hari ini yaitu intinya dari apa yang sudah Bu Yeni sampaikan tadi. Jadi banyaknya tugas dan beban kerja yang diberikan kepada Bu Yeni sehingga Bu Yeni itu tugas profesinya sebagai guru BK itu menjadi terbengkalai, termasuk tidak bisa membuat administrasi yang diminta pada saat ada PKG atau PKKS. Iya.
Itu Iya, intinya, Bu. iya, iya, betul, Bu. Jadi nantinya apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Intinya saya bisa semuanya, Bu. Makanya saya tadi nanya, apakah saya harus mengundurkan diri? Saya ingin ke profesian saya, profesi saya sebagai guru BK juga saya lengkapi, saya lengkap gitu, Bu. Jadi setiap ada apapun, entah itu permintaan dari kepala sekolah kayak atau pengawas kayak itu saya bisa gitu loh, Bu. Apakah saya harus mengundurkan diri dari operator dan bendahara ini, Bu? Jadi pada akhirnya nanti Ibu mengharap solusi lah istilahnya dari apa yang Ibu Yeni alami Iya, sekarang ya, Bu. iya. Saya pernah sih nyoba, Bu. Saya pernah nyoba mengajukan Bu ke kepala sekolah, Bu, apa saya harus mengundurkan diri saja, Bu? Saya kayaknya nggak sanggup. Menurut saya seperti itu. Tapi kepala sekolah tetap jangan deh, siapa lagi? Ini karena masalahnya di sekolah saya itu banyak yang senior, Bu. Anggap saya lah yang paling muda, walaupun sudah tua, tapi saya paling muda di sekolah, gitu loh, Bu. Jadi kepala sekolah menganggap saya lebih mampu lah, gitu loh. Situasi yang Bu Yani hadapi sekarang itu bagaimana ke Bu Yani sendiri itu setelah dengan banyaknya tugas itu apa yang Yang situasi jelas saya stres, Bu. stres? Apalagi stres dengan apalagi akhir-akhir tahun ya, akhir tahun seperti biasa ya, bos itu mesti diminta akhir tahun, Betul. mesti mesti semuanya itu akhir tahun mesti harus dipenuhi gitu, Bu. Apa yang diinginkan Bu Yeni nantinya? Sebenarnya apa yang Ibu inginkan itu nantinya Ya, gimana baiknya? ya kalau bisa sih ya, Bu, kalau bisa sih ini ya, tapi saya merasa nggak bisa gitu loh. eh saya anulah memenuhi semuanya gitu loh, Bu. Saya sebagai operator saya penuhi tugasnya, sebagai operator juga bendahara juga saya penuhi, dan terutama sebagai guru BK juga saya penuhi tanggung jawabnya itu. Hmm. Eh, Apa yang harus dilakukan Bu Yeni supaya nantinya kalau misalnya kepala sekolah tidak menyetujui Bu Yeni untuk mundur atau sudah di sekolah memang banyak guru senior, apa yang harus dilakukan oleh Bu Yeni itu agar bisa memilah gitu antara tugas sebagai seorang guru BK dan juga apa namanya tugas-tugas sampingan tersebut sebagai operator, sebagai bendahara BOS juga seperti itu apa yang harus dilakukan oleh Bu Yeni? Sebenarnya menurut teori sih, Bu, menurut teori dan banyak juga referensi-referensi gitu loh, bahwa kalau kita mempunyai banyak kerjaan atau tugas atau apapun itu yang menjadi beban kita, kita perlu membuat skala prioritas, katanya gitu ya. Artinya kita mendahulukan apa yang perlu didahulukan atau deadline gitu loh. Uh, itu sih, iya saya paham itu. Tapi kenyataannya kalau seperti masa-masa sekarang di mana deadline-nya bareng gitu, Bu. Ini diminta sekarang, itu diminta sekarang. Itu yang bikin akhirnya mumet mana yang harus saya dahulukan gitu loh, Bu. Gitu. Jadinya ya stres itu. Kalau saya langsung tinggalkan semua. Apa? Tapi kan kayak seperti itu gak efektif ya, lari dari tanggung jawab kan akhirnya gitu loh ya. Itu. Tapi terkadang wah, saya perlu refreshing ini kayaknya kalau
dipikir, nggak dikerjakan juga nggak efektif juga gitu kan. tetap tetap numpuk itu kerjaan itu. Ya, baik Bu Yeni. Tadi semisal tidak bisa mundur, bagaimana saya tanya tadi, bagaimana bisa memilah antara membagi tugas sebagai guru BK ataupun sebagai mengerjakan tugas-tugas sampingan tersebut. Nah, Bu Yeni tadi mengatakan bahwa skala prioritas, apa yang perlu Ya, didahulukan, ya, dikerjakan terlebih dahulu. ya. Menurut Bu Yeni, kalau jika nantinya tidak bisa mundur memang, skala prioritas atau yang akan dikerjakan terlebih dahulu itu tanggung jawab Ibu sebagai guru BK atau tugas-tugas tersebut? Berarti gini, kalau misalnya saya menerapkan skala prioritas ya Bu ya, Iya, betul. artinya mendahulukan deadline. Mm-mm. Menurut saya itu ya kayaknya satu-satunya jalan keluar ya Bu ya. Iya, Apalagi gitu loh kalau nggak menerapkan skala prioritas, artinya misalnya nggak mungkin lah ya kan ya kalau misalnya operator, eh, eh, bendahara atau kebekaan diminta dalam satu hari sama misalnya ya Bu. Paling tidak paling ya walaupun jeda satu hari 2 hari itu pasti ada. Iya sih saya ngakui itu. Mungkin salah saya ya Bu ya, mungkin ini lagi manajemen waktu mungkin ya Bu ya. iya, Saya tidak bisa memanage waktu gitu loh Bu. Waktu waktu ya manajemen waktu ya, manajemen waktu benar. Selain skala prioritas, mungkin manajemen waktu juga perlu saya benahi juga ya Bu ya. iya. Oke, ya Bu. Betul, kata Bu Yeni tadi, skala prioritas harus didahulukan apa yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian nantinya Bu Yeni bisa memanage waktu. Hmm. Mungkin ada lagi yang bisa Ibu lakukan untuk bisa membagi tugas-tugas tersebut gitu, agar bisa selesai, agar bisa dilaksanakan sama-sama gitu tanpa meninggalkan salah satunya. Apalagi kewajiban Ibu sebagai guru BK, seperti itu. Ya, ya, perlu juga mungkin ya saya mencatat agenda ya Bu ya. Mencatat apa-apa, schedule lah ya, schedule. Eh, Mungkin ya terkait skala prioritas, mungkin eh, perlu dicatat di agenda untuk mengingatkan saya mungkin Bu. Selama ini memang ya, oh ya besok saya mau melakukan ini, mau menyelesaikan ini. Tapi itu namanya pikiran ya, pikiran manusia. Kadang saya lupa gitu. Mungkin ya perlu juga dicatat ya Bu ya di buku agenda mungkin bahwa hari ini atau besok saya harus menyelesaikan ini untuk operator mungkin untuk tanggal ini atau hari ini saya mau menyelesaikan ini mungkin itu Bu bisa mungkin ya. Saya pernah sebenarnya dulu seperti itu Bu, lagi semangat semangatnya gitu loh Bu. Nah sekarang sekarang mungkin ya itu uh, fluktuatif. Semangat lagi fluktuatif dan lagi di bawah mungkin ya kendor juga, tapi uh, dulu lumayan efektif sih itu, lumayan efektif untuk menghandle semuanya atau mengakomodir semuanya, uh, mencatat di agenda jadi skala prioritas bisa dicatat di situ gitu ya, Iya, gitu mungkin. bagus sekali rencana-rencana yang sudah Bu Yeni tadi di sini disampaikan di sini. Nah, Ya. nantinya dari alternatif yang sudah Bu Yeni sampaikan tadi, apa yang akan dilakukan Bu Yeni setelah sesi percakapan kita ini?
Ya, yang jelas saya mau menerapkan ya Bu ya, menerapkan apa yang tadi saya. Ya, terima kasih Bu. Kayaknya jadi muncul ide juga Bu. Kayaknya itu dulu ya. Saya sudah bilang tadi bahwa dulu saya menerapkan agenda-agenda gitu Bu. Saya catat-catat semuanya. Nah, jadi baru muncul ini dari pertanyaan Bu Titik. Apalagi yang mungkin rencana. Oh iya, jadi saya ingat agenda. Oke, saya akan menerapkan hal itu. Itu Bu. Kapan kira-kira Bu Yeni akan melakukan hal tersebut? Dan siapa saja yang perlu dihubungi begitu? Untuk kapannya ini besok PKKS ya Bu atau PKG. Mungkin setelah itu. Atau mungkin gini, enggak Bu. Ini kan ujian semester. Kayaknya sudah mungkin di tahun ajaran ini Bu. Oh, bukan ajaran, awal semester. Awal semester genap gitu ya Bu ya. Saya mau menerapkan hal itu. Saya jadi semangat ini. Baik. Kenapa nggak muncul dari tadi? Tadi, Iya, iya. ya baik. Oke, Jadi iya, iya, Bu iya. Yeni menyampaikan akan melakukan mencatat dengan agenda biar tidak lupa, kemudian Iya, dengan skala prioritas tadi iya, kan. iya. Bagaimana Bu Yeni itu bisa memastikan bahwa hal itu bisa berjalan? Saya yakin Bu, kalau misalnya saya sudah menerapkan skala prioritas dan saya catat di agenda, saya yakin bisa Bu. Dan yang pasti harus komitmen juga mungkin Bu. Saya harus berkomitmen, saya harus melaksanakan itu gitu. Sesuai agenda gitu Bu. Betul. Nah, kan percuma saya nyatat-nyatat tapi nggak dilaksanakan juga gitu kan Bu. Betul. Oke. Siapa Ya, siapa nantinya yang akan diminta oleh Bu Yeni untuk memberikan dukungan pada rencana Bu Yeni ini? dukungan. Dukungan mungkin ini Bu. Ini ada rekan-rekan saya di BK walaupun masih GTT tapi dia juga guru BK. Mungkin saya ajak kolaborasi lah sembari mengingatkan agenda. Mungkin kan ada papan itu Bu, papan informasi gitu loh Bu. Papan informasi di BK mungkin bisa dicatatkan di situ dan meminta beliau untuk mengingatkan saya kalau hari ini mungkin ada acara apa mungkin bisa kolaborasi dengan rekan sejawat sesama guru BK. Baik, semoga apa yang direncanakan oleh Bu Yeni nantinya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, Terus yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini itu apa? ya, yang bisa saya simpulkan untuk sebagai solusi dari apa yang menjadi beban saya, di mana saya berat dengan banyak tugas sebagai guru BK, sebagai operator, sebagai bendahara, saya perlu menerapkan skala prioritas, di mana saya harus mendahulukan apa yang perlu saya dahulukan, dan saya juga bisa mencatat di papan informasi di BK atau agenda pribadi saya mengenai schedule-schedule terkait skala prioritas tadi gitu. Ya. Baik, semoga sukses Bu Yeni. Ya, terima kasih ya Bu Titi. Saya jadi bukan timbul sih, ada ide yang sudah ada di dalam jadi muncul kembali. Sebenarnya ada itu agenda itu apa ya, catat mencatat agenda itu sudah pernah saya laksanakan, saya terapkan, tapi akhir-akhir ini saya tinggalkan karena saya anggap mampu, ternyata nggak mampu gitu. Ya, terima kasih Bu Titi.
Iya. Sama-sama Bu Yeni. Assalamualaikum nih Bu Titi, Bu Yani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Ratna. Akhirnya selesai nih proses coachingnya. Selesai. Alhamdulillah. Bu Titi pintar gali informasi, Bu. Bu Yani dulu nih sebagai coach tadi kayaknya menyampaikan unek-uneknya. Perasaannya gimana Bu Yani? Iya, Bu. Bu Titi pintar menggali, Bu, menggali apa yang sebenarnya pikiran itu ada, sudah ada, tapi Bu Titi bisa mengeluarkan atau menggali yang ada di dalam pikiran saya, akhirnya timbul kembali gitu. Alhamdulillah, luar biasa. Untuk Bu Titi sendiri nih, yang berperan sebagai coach, bagaimana nih perasaan Ibu mengenai performa barusan, khususnya di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Alhamdulillah Bu Ratna, saya merasa senang. Sepertinya sudah lebih baik dari sebelumnya pada saat saya menjadi coach. Bisa melakukan coaching, saya mencoba menggali permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dari apa berdasarkan jawaban-jawaban dari coach. Oke, luar biasa. Kalau saya boleh tahu nih Bu Titi, Ibu merasa sudah ada progres ya. Oke. Apa nih yang bisa membuat Ibu ibaratnya mendapatkan progres tersebut? Hal apa yang sudah Bu Titi lakukan nih? Ya, saya pada saat melakukan coaching tadi ya bisa paling tidak bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bu Yeni tadi dengan banyaknya tugas, tidak bisa memilah antara tugas yang yaitu tentang kewajiban dia sebagai sebagai guru BK dan juga dengan tugas-tugas sampingan yang diberikan oleh kepala sekolah. Juga walaupun saya menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yeni dari jawaban-jawaban yang sudah dilontarkan oleh Koci, tapi jawaban tersebut, solusi tersebut bisa ditemukan sendiri oleh Koci. Saya hanya berusaha untuk mendorong Koci untuk berpikir lebih dalam, terus menemukan sendiri jawabannya dan mengambil tindakan apa yang harus dilakukan dari masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Yeni yang berperan sebagai Koci tadi. Oh, luar biasa. Ini Bu, boleh nggak saya sampaikan hasil pengamatan saya nih selama proses coaching tadi? Boleh Bu Ratna. Jadi setelah saya amati ya pada proses coaching tadi, khususnya kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, itu Ibu Titi sudah memberikan pertanyaan tersebut dengan baik. Itu terlihat dari cara Ibu Titi memberikan pertanyaan yang mengarahkan coaching untuk menggali dan juga memetakan situasi yang dihadapinya. Serta Ibu juga bisa nih membantu coach menggali ide dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan sehingga coach itu bisa mendapatkan suatu solusi yang memang dianggap paling tepat untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Bagaimana nih pendapat Bu Titi mendengar hasil pengamatan saya barusan? Saya merasa senang tentunya ya Bu, karena sebelumnya saya memang ingin diamati di bagian ini, di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jika memang dari Bu Ratna sebagai supervisor menilai saya seperti itu, tentu saya sangat merasa senang Bu Ratna. Berarti ada peningkatan gitu. Terima kasih Bu Ratna. Ada hal lain Bu yang boleh saya sampaikan ya? Boleh Bu ya? Boleh, uh, boleh sih. Sekilas saya mendengar masih ada kata kira-kira seperti itu. Nah, itu sebenarnya menjadi PR juga sih ya bagi memang kita bukan seorang ahli itu, tapi sebagai seorang coach yang kita inginkan itu adalah suatu kepastian dari coach kita, sehingga nanti akhirnya solusi ataupun ide yang didapatkan oleh coach itu bersifatnya juga pasti seperti itu. Itu saja sih Bu kalau menurut saya tentang sesuatu yang mungkin nanti bisa Ibu kembangkan lah ke depannya mengenai penggunaan kata kira-kira. Karena saya yakin memang kata kira-kira itu memang cukup familiar, kita sendiri pun sering ya menggunakan perkataan tersebut. Oke, saya lanjutkan Bu ya.
Dari diskusi ini, apa ini rencana Bu Titi untuk meningkatkan performa pada kompetensi di area mengajukan pertanyaan berbobot? Tentunya nanti saya akan banyak berlatih dan belajar agar nantinya itu pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan nantinya bisa menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulus pemikiran Koci, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Seperti katanya Bu Yeni tadi, sebenarnya sudah ada gitu. Setelah diajukan pertanyaan, ternyata muncul gitu solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong Koci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan dirinya sendiri. Saya tentunya juga akan berkolaborasi nantinya dengan rekan guru yang sudah lulus GP terlebih dahulu. Tentunya yang sudah lulus GP, rekan guru saya itu mempunyai pemahaman kepada materi ini lebih dalam gitu Bu Ratna. Baik. Kapan rencana Ibu untuk melakukan hal tersebut? Secepatnya akan saya lakukan dalam 1-2 hari ini Bu Ratna. Di mana rencana tersebut akan Ibu lakukan? Rencananya akan dilakukan di sekolah bersama rekan sejawat gitu. Siapa lagi Bu pihak-pihak yang akan Ibu hubungi lah untuk dimintai bantuan? Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin rekan sejawat di sekolah yang akan saya mintai bantuan. Kemudian tadi rekan guru yang sudah lulus GP, yang sudah mengerti tentang materi ini, lebih banyak tahu tentang materi coaching ini. Saya akan berkolaborasi dengan beliau. Ibu Titi, selanjutnya nih, hasil observasi ini akan saya catat ya dalam tabel supervisi akademik. Sebagai penutup nih, Bu Titi, Ibu bisa menyampaikan apa saja yang Ibu dapatkan dari proses ini? Dari proses coaching ini banyak yang bisa saya dapatkan, yaitu yang pertama mungkin pengalaman baru, di mana ini merupakan pengalaman pertama saya melakukan praktik coaching gitu. Bagaimana saat jadi coach mampu hadir utuh bagi coach kita, kemudian badan, pikiran, bahkan hati kita itu harus selaras saat melakukan percakapan dengan coach. Tentunya kita juga harus bersikap terbuka, sabar kepada coach. Intinya dari proses coaching yang kita lakukan nantinya, kita bisa seorang coach itu harus memiliki kompetensi. Itu sangat penting. Yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ketiga kompetensi ini menurut saya itu Bu Ratna sangat penting karena dapat membantu kita sebagai guru itu membangun hubungan yang positif dengan rekan kerja. Nantinya bisa saling percaya, kemudian membantu rekan sejawat mengembangkan diri dan mencapai tujuannya. Kemudian bisa menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif bersama rekan sejawat di sekolah. Juga bisa mendorong perubahan positif nantinya di sekolah. Dan dalam proses coaching ini tentunya kita laksanakan dengan alur tirta, yaitu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya apa, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Begitu, Bu. Luar biasa nih, Ibu Titi. Terima kasih ya sudah memberi saya kesempatan untuk mengamati proses kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih juga untuk Ibu Yani untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.